Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Novi Kamalia di acara Cangsai Bincang Santai bareng Novi Kamalia dalam episode The World of Marriage Series, yaitu tentang pernikahan, dunia pernikahan ataupun tentang relasi laki-laki dan perempuan ya di dunia patriarki, di budaya patriarki seperti di Madura ini. Patriarki itu adalah sebuah sistem budaya di mana laki-laki selalu diunggulkan, selalu dimenangkan, selalu dibenarkan ya. Misalnya nih ya, kalau laki-laki selingkuh oleh masyarakat diapain yuk? Ya dibiarin aja, ditolerir, dibenarkan. Ah, laki-laki mah memang begitu gitu kan ya. Tapi kalau perempuan yang selingkuh gimana? Langsung dicap jelek, dicap rusak, ya nggak sih? Lah, kali ini tema Cangsai The World of Marriage Series ini tentang pernikahan. Bukan pernikahan ya, tapi perselingkuhan ya kan. Kenapa? Karena acap kali perselingkuhan itu selalu terjadi dalam sebuah pernikahan. Mungkin kalau kita melihat kasusnya Rachel Fenya kalau nggak salah ya, ternyata suaminya itu sudah berselingkuh sejak masa pacaran. Nanti aku mau nanya nih sama narasumber, kalau sudah ada bibitnya berselingkuh di masa pacaran, bisa nggak sih akan keterusan di masa pernikahan? Nanti aku mau nanya itu sama narasumber. Lah, saya bersyukur sekali ya bertemu dengan narasumber ini ya. Kenapa? Karena dia mau berbagi, mau berdiskusi dengan saya tentang tema yang agak tabu dan sangat sensitif sekali. Kenapa? Karena kalau misalnya ngomongin tentang ini kan kayak gimana ya, kayaknya nggak bisa gitu diomongin, takut ada yang salah, takut menyakiti. Tapi saya minta dia untuk berbicara, berdiskusi, karena kasus yang dialaminya atau dialami oleh banyak orang itu sudah seperti biasa gitu loh. Makanya saya ingin dia berbicara, berbagi kisah, berdiskusi tentang perselingkuhan. Biar nggak lama-lama gitu ya, biar kalian semua nggak terlalu terpukau dengan saya. Saya ajak nih narasumber untuk datang bersama saya untuk berdiskusi sekarang. Monggo, Mbak. Ya, oke. Aduh, selamat datang. Terima kasih sudah mau hadir ya, mau cangsai bareng. Gimana Mbak Tiwu? Alhamdulillah. Ini saya bersyukur ketemunya waktu beli resbol ya, kemudian ngobrol kenalan gitu. Ternyata memang dari dulu saya kepengen tuh cari narasumber yang bisa berbincang tentang perselingkuhan. Dan syukur-syukur saya ketemu sama Mbak Tiwu. Makasih banget. Oke. Dan terima kasih juga Mbak Novi. Iya. Saya dari dulu ngefans sama Mbak Novi ini. Saya baca banyak bukunya, bukunya Mbak Novi. Terima juga kasih. saya sering mengikuti seminar dalam tanda kutip kepenulisan karena beliau adalah penulis hebat. Saya juga lihat biografinya itu wow. Beliau adalah S3 doktor di UNER, ilmu sosial seperti yang saya geluti sekarang ini. Saya bergelut di ilmu sosial. Ilmu sosial sekarang. Saya memang sarjana ilmu sosial. Meskipun dalam tanda petik dari lembaga pendidikan gitu, karena saya memang tugas saya itu mengajar. Kenapa aku baru tahu kenapa kita langsung klop, nggak pernah ketemu ya, sekali ketemu langsung klop. Itulah hebatnya orang sosial ya. Sosial. Aku pengen ngecek dulu suara kita gimana Mbak Tiwu, bisa dilihat nggak Mbak Tiwu di Facebooknya? Coba ya. Suaranya gimana? Agak dibesarin nggak? Oh ya, sudah lumayan ya, enak ya. Saya mau perbaiki sound ini dulu ya. Agak dibesarin nggak? Oke, Mbak. Oke. Jangan jauh-jauh sini deketin sini. Aku rada grogi asli nih ngono. Kita karena bincang santai. Aku akan dibantai ini. Jangan dibantai. Karena kita bincang santai. Aku lihat lipstiknya aja sudah jatuh mental saya. Kita bincang santai, kita ngobrol-ngobrol santai. Gak usah tegang-tegang. Sip. Sambil pijet-pijet dulu. Mbak Tiwu, aku sekali lagi terima kasih sudah mau berbagi, mau berdiskusi tentang perselingkuhan. Karena benar nih tema ini tuh sangat sensitif ya Mbak. Sensitif sekali. Benar. Saya juga gini berpikiran ketika jenengan nawari saya pertama seperti ini. Saya cuman gini. Kenapa tidak saya gitu bergosip tapi tanpa buka aib. Betul. Tapi kita mendapatkan pengalaman, hanya sekedar share pengalaman. Tanpa harus menyakiti perasaan orang lain. Kita tinjau dari
ilmu kita sosiologi, mungkin juga di psikologi bagaimana orang yang merasakan perselingkuhan nanti kita ungkap semuanya. Betul. Tetapi tidak harus menjelekkan orang, tapi karena memang semuanya ini kita anggap pembelajaran hidup. Betul, gitu. Ya. Betul. Mbak Tiwu, aku sebelum kita ngomong masalah perselingkuhan, kenalan dulu Mbak Tiwu ini dari mana, kegiatannya dari mana, terus sehari-hari ngapain aja gitu loh. Terus kayaknya kalau dari namanya aja kayak bukan orang Madura deh. Iya, betul. Nama saya Tiwu Sutanti, Mbak. Saya memang asli orang Jawa. Jawa mana sih? Jawa Bojonegoro, tetapi kelahiran Kediri. Beberapa puluh tahun yang lalu, saya sudah sangat tuwir, Mbak. Ya. Jadi di sini saya aktivitas saya mengajar di SMP, Mbak, anak-anak SMP, dan juga ada tugas tambahan di satu lembaga perguruan tinggi lah untuk itu. Mengajar juga ya? Oke, ya, mengajar. Oke. Baru masuk ke Madura itu tahun berapa sih, Mbak? Udah berapa tahun di Madura? Sebenarnya gini, aku menikah sama orang Madura tahun 2007. 2007. Okay. 2007. Tahun 97. Wih. 97 tuh saya baru masuk pondok. 2007 itu anak saya yang kedua lahir. Oh my God. Jadi saya menikah sama orang Madura 97. Saya resmi masuk ke Madura tahun 2004. Itu karena saya mutasi ke sini untuk mengikuti suami yang memang asli orang Madura. Madura bagian utara, Mbak. Orang Madura Pantura. Apa bedanya Madura Utara dengan Madura Selatan? Ini nanti ya asik dibincangkan. Karena gini, Mbak, saya orang sosial, jadi saya sangat merasakan bahwa ada beberapa hal yang membedakan antara orang selatan dan orang utara. Kalau orang utara ya mungkin saya merasa kalau lebih kekeh, lebih keras sikap dan sifat dari orang utara daripada orang selatan. Atau karena memang saya belum banyak berinteraksi dengan orang selatan sehingga saya bisa mengatakan seperti itu. Tapi ini pengalaman saya lama ke utara. Tetapi juga saya lihat karakternya sangat khas gitu, sangat khas bahwa ia menandakan bahwa inilah karakter orang Madura yang asli seperti itu di utara. Artinya kalau Madura Selatan tuh sudah agak terkontaminasi dengan ini ya. Ini mungkin satu saat perlu diteliti juga ini kajian sosiologi loh, Mbak. Ini ya. Mbak Tiwu, kita ingin menyinggung masalah tema kita nih, tema perselingkuhan ya. Saya tidak ingin menyinggung karena Anda pernah bercerita bahwa pernah mengalami perselingkuhan, tapi itu sudah berlalu. Ya. Saya hanya ingin Mbak Tiwu bisa berkisah atau berbagi pengalaman gitu ya, berbagi ilmu juga. Mbak Tiwu setuju nggak bahwa laki-laki itu dibenarkan untuk berselingkuh sementara perempuan itu tidak boleh berselingkuh? Ini pendapat saya loh, Mbak, bukan pendapat banyak perempuan, tetapi gini. Kenapa laki-laki boleh? Siapa yang membolehkan? Perselingkuhan itu dilarang di agama. Perselingkuhan. Oh ya? Dilarang kalau saya menurut, karena mengambil misalnya gini. Dalam agama tidak diperbolehkan perempuan mengambil suami orang lain. Nah, itu kan sama dengan perselingkuhan, Mbak. Kalau mengambil secara saya tidak tahu suami saya diambil, itu kan berarti itu perselingkuhan. Tetapi dalam agama membolehkan suami beristri lebih dari satu. Nah, selingkuh itu gini, Bu, Mbak. Kalau selingkuh itu kan konotasinya itu sudah dengar itu sudah negatif, tanpa pengetahuan itu. Jadi masing-masing sih, Mbak. Kalau saya sih ya nggak boleh selingkuh. Mana boleh selingkuh? Mau laki-laki mau perempuan mau apalagi perempuan. Itu kan apalagi perempuan. Saya sangat ingat seperti ini, Mbak. Ketika orang tua saya, bapak ibu saya itu, saya orang Jawa, Mbak, yang mempunyai ya semuanya sih, semua di Indonesia pun memiliki luhur budaya ya. Jangan sampai ngandap asorne derajatmu sebagai perempuan.
gitu. Jadi jangan sampai merendahkan derajatmu, jangan bertingkah yang bisa merendahkan derajat seorang perempuan. Begitu. Seperti apa yang membuat kita itu akhirnya derajatnya jatuh, Mbak? Ya, seperti itu tadi, Mbak. Berselingkuh. Konotasi berselingkuh itu kan kalau sudah masing-masing memiliki pasangan, Mbak. Oke. Kalau saya tidak tahu kalau dalam pacaran itu dia terus berselingkuh itu saya tidak karena saya mengalami pada waktu pernikahan. Dia pacaran lagi lah gampangannya dengan orang selain saya seperti itu. Itu saya memaknainya sebagai perselingkuhan karena saya tidak tahu. Nah, ya seperti itulah. Jadi derajat wanita kan ditentukan seperti itu. Sudah tahu orang itu bersuami kenapa? Mau berarti kan dia merendahkan derajat dia sendiri seperti itu. Jadi kalau nggak mau menyakiti jangan disakiti jangan menyakiti, istilahnya seperti itu, Mbak. Tapi ada beberapa pernyataan begini, Mbak. Kalau misalnya terjadi perselingkuhan dalam sebuah rumah tangga, kadang-kadang itu bukan salah orang ketiga. Atau juga kita kadang-kadang menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan pasangan kita. Sebenarnya yang salah ini siapa sih, Mbak? Sebenarnya semuanya ini gini, Mbak. Jujur kadang kurangnya komunikasi antara dalam satu hubungan gitu loh. Jadi adanya dominasi bahwa merasa kamu harus tunduk ke saya gitu. Sedangkan kadang ya lebih dari karakter aja, Mbak, karakter manusianya, personal orang itu. Jadi tidak semua laki-laki mempunyai personal sifat atau karakter seperti itu, Mbak. Jadi banyak hal sebenarnya yang memicu. Tidak harus menyalahkan laki-laki saja, karena mungkin saya sendiri gini, Mbak. Kenapa saya bisa menerima hal ini? Saya gini, pertamanya sih berat, Mbak, ya. Ya kita berpulang lagi pada takdir, mungkin tidak berjodoh. Kalau saya sampai bercerai, Mbak. Mungkin karena saya sendiri yang kurang bisa gini. Saya masuk ke Madura dengan karakter budaya yang berbeda. Jawa. Saya Jawa, Madura, seperti itu. Sebenarnya budaya Madura sendiri sangat luhur, Mbak. Waktu itu saya merasakan bahwa saya akses untuk mengetahui suami dalam tanda maaf ya, mantan itu nggak bisa. Jadi mantan itu bebas mau kemana saja bebas, kadang nggak pulang, sedangkan saya hidup di lingkungan orang yang mempunyai aturan ya gimana ya. Sebenarnya bagus Madura itu karena sangat menghargai perempuan. Saya waktu itu boncengan dengan orang laki-laki, selain tukang ojek nggak berani, Mbak. Itu juga saling menjaga. Jadi kan saya tidak diperbolehkan untuk banyak, misalnya berinteraksi dengan, saya orang organisasi, Mbak. Orang organisasi dari awal. Seharusnya aktif dong. Saya orang organisasi dan mulai pertama saya kenal beliaunya juga di organisasi. Cuman saya merasakan bahwa saya terkekang. Sedangkan dia bebas melakukan berorganisasi dengan berkegiatan, Tapi saya juga tidak menyalahkan dia. Mungkin dia menjaga saya agar namanya gimana, Mbak, orang Madura mungkin tidak jangan sampai istrinya itu ada fitnah-fitnah. Dia menjaga saya dari fitnah. Tetapi saya mengartikannya bahwa itu bentuk pengekangan terhadap saya. Makanya sudah tidak sinkron lagi, Mbak, seperti itu pada akhirnya. Jadi aktivitas saya sekedar di rumah ngurusi anak, ke sekolah, ngajar, habis itu aja. Balik lagi ke rumah dengan bagaimana lingkungannya yang kita namanya juga tinggal di rumahnya mertua dengan tanian lanjeng. Bagaimana itu kan harus menggunakan mental. Menguatkan mental, apalagi kita berbeda budaya. Saya harus belajar berbahasa, yang bagaimana bahasa kasar. Saya harus menghadapi orang, bagaimana ngomong dengan orang yang ini, dengan orang yang ini, dengan yang ini. Nah itu juga sudah sangat menyita waktu saya. Jadi saya tidak mengurus suami itu mau kemana, pulang ya suami saya gitu. Pulang suami saya, nggak pulang ya sudah saya gitu. Jadi mungkin itu yang kontrol terhadap itu tidak
Jadi tidak ada di mbaknya ya. Si itu juga mantan saya juga pulang langsung tidur tanpa ada komunikasi seperti itu. Nah, itu semakin lama semakin menumpuk. Nah, akhirnya menjadi bom waktu yang meledak gitu. Iya. Seperti itu. Menurut pengalamannya Mbak Tiwo nih ya, dan juga mungkin orang-orang yang mungkin kan banyak yang curhat ya sama Mbak Tiwo. Kenapa sih terjadi perselingkuhan, Mbak? Ada beberapa faktor. Tadi kan kita nggak mau menyalahkan ya. Suami bisa jadi salah, istri Mbak Tiwo juga bisa jadi salah. Orang ketiga juga bisa salah. Oke, saya melihatnya bukan karena yang pertama karakter, Mbak. Karakter itu yang paling penting. Karakter orangnya sendiri, karakter orangnya, terus bentuk tanggung jawabnya juga, terus juga komunikasi. Selain itu juga mungkin dari diri kita ada yang kurang dari saya. Itu mungkin ada yang kurang dari diri saya yang tidak ditemukan di diri saya dan ditemukan di orang lain. Itu saya sangat memahami itu. Jadi saya juga tidak, ya sebenarnya sakit hati juga. Cuman mana ada manusia yang sempurna kok saya dituntut seperti itu, ya enggak. Tapi sebenarnya kalau kita bisa menyikapi itu sudah berusaha Mbak, untuk dibenahi lagi. Ternyata memang sudah tidak bisa lagi, jalan satu-satunya harus seperti itu gitu. Sebenarnya sampai di pengadilan pun suami saya tidak pernah mau menceraikan saya. Oh ya. Ya. Jadi saya gini, pada waktu itu posisi saya karena saya pegawai negeri, karena harus izin, terbentur izin. Jadi oke, kalau saya di Madu saya tidak mau ceraikan saya. Saya kalau memang tidak bisa dia memilih antara saya dan dia. Maunya dua-duanya. Kalau memang sah sih, boleh sih, boleh diperbolehkan di agama, diperbolehkan secara hukum juga diperbolehkan. Cuma Mbak, saya dalam hati kecil saya nggak bisa berbagi. Mungkin saya orang yang egois, itulah yang membuat dia nggak suka sama saya, karena saya egois. Apa yang saya punyai harus saya miliki. Itu. Jadi mungkin itu yang menjadikan dia nggak respect lagi ke saya. Akhirnya saya saya suruh untuk gugat. Pertama dia mau gugat. Persidangan pertama datang, mediasi datang. Dan mediasi datang ya namanya juga mediasi seperti juga yang sampai lihat di ceritanya Mas Al kita lagi booming sekarang itu. Iya benar. Ya seperti itulah Mbak. Jadi kita dimediasi. Terus alasannya justru lain lagi. Saya berselingkuh itu, saya mau menikah lagi itu karena saya pengen anak laki-laki. Oh, nggak punya anak laki-laki? Saya cewek dua-duanya. Namanya seperti itu. Dan itu menurut Bu Hakim juga alasan nggak masuk akal katanya. Nggak masuk akal. Saya juga gini. Waktu itu astagfirullahaladzim. Saya gimana gitu. Dan itu membuat saya semakin kekeh. Waktu itu meskipun masih ada perasaan cinta, ada perasaan sayang, ketika dia ngomong seperti itu, kayaknya harkat dan martabat saya itu sudah sangat diinjak, sangat jatuh, sangat dijatuhkan. Berarti saya dianggap ada kekurangan besar saya karena saya nggak bisa memberikan keturunan laki-laki. Sebenarnya nggak ada masalah saya sama suami saya, terlepas dari hal-hal itu ya. Saya sangat ingat waktu, ya Allah, saya hanya gitu, demi langit yang saya junjung, demi bumi yang saya pijak, inilah yang harus saya lakukan. Keputusan ini semoga diridhoi oleh alam. Saya gitu saja. Sudah, saya waktu itu sudah langsung gimana ya Mbak? Ketika orang sekarang bertanya, Mbak, sampean ketemu sama mantan biasa. Ya karena gini nggak, saya itu sifat saya keras, lebih kerasan mungkin dari orang Madura. Apa yang saya sukai, cintai harus saya miliki. Itu mungkin itu yang membuat saya ketika kehilangan pun saya tidak merasa kehilangan sama sekali. Sejak saat itu menjalani sidang itu saya enjoy bahasa itu harus mengambil keputusan seperti ini. Akhirnya Mbak, dalam beberapa kali sidang beliau tidak hadir. Beliau tidak hadir. Akhirnya kalau tidak hadir kan digugurkan oleh pengadilan. Enggak, digugurkan karena beliau yang gugat. Oh gitu. Akhirnya digugurkan oleh pengadilan. Digugurkan artinya ditunda gitu ya? Ditolak. Oh ditolak. Jadi kami tidak bisa bercerai. Karena dia yang menggugat karena dia yang nggak hadir. Akhirnya setelah saya kan sambil jalan mengurus izin bercerai dari instansi saya karena saya memang PNS Mbak, harus sesuai prosedur. Nah, setelah melalui proses panjang, akhirnya saya
mengantongi izin itu, akhirnya saya baru saya yang gugat. Oh, enggak. Saya yang gugat, akhirnya karena dia nggak mau hadir, Iya. akhirnya cepat selesai. Ya, seperti itulah, Mbak. Berapa tahun menikah, Mbak? Saya 10 tahunan lah. Jadi nggak jamin ya, walaupun Iya. 10 tahun. Saya 10 tahun dan punya 2 anak. Iya. Jadi nggak jamin akan melanggengkan pernikahan ya? Enggak juga. Jadi sebenarnya yang intinya itu merawat, menjaga, Mbak. Iya. Jadi jangan sampai kalau ada masalah kita lari keluar. Mungkin seperti itu. Iya, Mungkin ketika suami mantan itu punya masalah dengan saya, terus larinya ke perempuan lain yang bisa menerima dia. Iya, Nah, seperti iya. itu. Jadi saya juga berusaha di sini kalau ada masalah saya tidak curhat, meskipun dengan perempuan pun saya selesaikan sendiri. Jadi gini, saya mulai proses di pengadilan hampir 6 bulan. Hampir 6 ya, bulan. setengah tahun. Lebih, Mbak. Jadi pertamanya dia yang ngajukan itu selama 3 bulan itu tidak diproses, akhirnya digugurkan. Oke. Akhirnya saya ngajukan lagi ya. Hampir 4 bulan, 5 bulanan baru pada keputusan ingkrah. Kalau kami bercerai hampir setahun lah prosesnya. Dan selama setahun itu kami masih bisa menutupi dari orang tua. Iya. Dari orang tua saya yang di Jawa, Mbak. Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Jadi saya pulang ke Jawa sama anak saya. Beliau jemput ke saya. Jadi seperti melaksanakan tanggung jawabnya seperti itu. Nah, meskipun nanti kami di Surabaya berpisah, dia naik bis berbeda, saya naik bis berbeda, seperti itu. Cuman, akhirnya apa? Ya. Ketika saya kembali pulang dengan membawa sertifikat akta cerai, Bapak Ibu saya langsung masuk rumah sakit, Mbak. Ya Allah. Gimana saya dulu dilepas, saya anak perempuan sendiri, adik saya 2 cowok-cowok. Gimana saya tumpuan mereka, saya dilepas. Saya yakin gini, Mbak. Bapak saya berangkat ke Madura itu agak ridho. Jadi pengennya saya di sana. Karena perempuan satu-satunya. Saya sudah dibuatkan rumah, saya tinggal semuanya, Mbak, demi suami. Terus adik-adik saya juga, ya namanya juga melihat kenyataan seperti ini, mereka sangat marah, sangat dendam. Tapi untuk apa saya gitu? Sama mau saya bunuh saja. Itu juga orang Jawa, Mbak. Adik saya polisi itu. Eman derajat pangkatmu, saya cuma seperti itu. Lihat bagaimanapun dia tetap anak, bapak dari bapaknya anak-anak, anak. seperti itu.